Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Damarjati dengan NIM 2022 dari kelas Sistem Multimedia E. Jadi di sini saya akan mengerjakan laporan praktikum 1 yang dimana kami disuruh membuat sebuah game dengan menggunakan software Unity. Jadi pertama kita buka Unity Hub dulu. Di Unity Hub ini ada project dan kita di sini bikin new project. Di new project ini kita pilih Universal 2D, lalu kita pencet create project dan ini projectnya akan diciptakan. Nah, setelah proyeknya diciptakan, di sini saya sudah bikin proyek yang baru. Nanti dia loading. Di sini saya bikin namanya Prak 1 dan ini sudah dibuka di background ya. Jadi ini ada di background. Nah, ini saya ikut dulu. Ini Prak 1. Nah, ini sudah hadir interface Unity-nya. Pertama kita akan impor filenya terlebih dahulu. Di sini kita bisa langsung aja kita buka foldernya. Bisa kita langsung masukin ke folder projectnya langsung. Ini kan proyek Prak 1 ke aset ke scenes-nya itu di bawah sini, atau kita bisa langsung ngambil dari file lain misalkan ini aset praktikum Unity ini yang diberi oleh kakak Aslab, ini bisa kita langsung drag and drop ke dalam skenanya ke sini. Nah itu kan dia sudah masuk dan otomatis dia masuk ke aset praktikum tadi ke sini. Nah ini udah masuk dan di dalam asetnya ini sudah ada aset-aset yang diberikan dan siap untuk dimasukkan ke dalam scene. Bisa pencet di asetnya terlebih dahulu, salah satu grup asetnya, dan di sini kita bisa mengedit sprite-nya ya. Sprite ini adalah gambar yang ada di dalam aset ini. Nah ini di dalam tab inspektor, bagian inspektor ini untuk menginspeksi properti dari objek-objek yang dipilih dalam scene-nya. Nah ini kita buka saja Open Sprite Editor. Lalu di sini kita bisa mengedit sprite-nya. Di sini kita pilih slice-nya automatic, lalu kita pencet slice, yang dimana dia akan memotong setiap sprite yang dalam grup ini. Lalu kita pencet apply. Setelah kita apply, itu sudah selesai. Lalu kita exit, dan sprite bisa kita gunakan satu persatu dalam grup ini, sehingga saat kita masukkan ke dalam scene dia tidak error. Jadi di sini saya akan susun objek-objeknya terlebih dahulu, baru nanti akan saya jelaskan. Ini scene-nya sudah saya selesai buat. Di sini saya mau menjelaskan dahulu tentang parent dan child. Di sini parent ini fungsinya untuk mengumpulkan semua objek dalam satu kesatuan. Contohnya ini awan ya. Ini kan awannya semuanya di atas nih ada banyak. Nah ini saya pilih semua, pencet shift terus tinggal klik kanan, klik kiri, lalu bisa kita klik kanan, terus kita bikin create empty parent. Nah ini kan akan bikin namanya game object, bisa kita kasih nama awan. Tapi ini kan saya sudah buat jadi dia sudah dalam satu kesatuan. Nah dalam satu parent ini, parentnya ini bisa kita kasih komponen. Nah ini komponennya ini sudah saya kasih box collider 2D. Tapi hal penting di sini untuk komponen masing-masing objek itu tersendiri, tidak misalkan parentnya dikasih game objek nih, dikasih box collider 2D, ini untuk ke parentnya sendiri dan ini harus diedit dulu agar dia seukuran dengan ukuran parentnya untuk agar semua objek dalam parent ini kebagian. Tetapi untuk objek masing-masing ini kalau mau dimasukin komponen harus masing-masing tersendiri. Oke, selanjutnya saya ingin membahas tentang komponen terlebih dahulu. Di sini saya berikan komponen rigid body 2D dan komponen box collider. Di sini kita bisa search aja di search bar add komponen. Jadi di sini rigid body ini dia ini untuk gaya fisik ke burungnya, ke game objek burungnya, dan box collider 2D ini bentuk fisik untuk mensimulasikan fisik terhadap burungnya dan untuk tumbukan dengan objek lain di dalam scene ini. Jadi untuk memberikan fisik terhadap burung tersebut, kita bisa bikin komponen baru. Di sini kita kasih nama apa aja? Kita kasih nama burungnya Henry ya, Henry. Nah terus lalu kita bikin script baru untuk burungnya dan kita pencet create and add, yang dimana dia akan membuat script baru untuk si Henry-nya. Lalu kita edit script dan di sini dia akan membuka Visual Studio Code dan kita bisa edit.
Oke, di sini adalah kode yang sudah dibuat kemarin dan saya aplikasikan untuk si Henry burung kita tadi ya. Di sini ada pertama di sini ada 3 direktif. Di sini adalah library yang membiarkan kita untuk menggunakan banyak fitur-fitur. Terlebih ini adalah library Unity Engine agar kita bisa memakai fitur-fitur dalam Unity. Nah, di sini selanjutnya ada public class Henry. Di sini kita membuat kelas namanya Henry untuk burung kita tadi, yang dia bersifat publik, bisa diakses dari mana saja. Dengan mono behavior ini adalah kelas dasar dari Unity agar kita bisa pakai bisa pakai start dan update. Nah, selanjutnya kita membuat beberapa variabel. Di sini ada untuk gerakan, lompat, flip phase. Di sini ada variabel kecepatan, variabel kekuatan lompat, variabel pindah ya, ini tipenya int, lalu ada rigid body 2D dengan variabel lompat, ini si Henry-nya punya variabel lompat. Lalu ada variabel balik dengan tipe bool atau boolean, itu true or false ya. Jadi selanjutnya ada void start. Void start di sini dia hanya akan dijalankan saat dia start ya. Jadi inisialisasi variabel lompat yang diisi komponen rigid body, di mana lompat sama dengan get komponen rigid body 2D. Lompat ini akan langsung ngambil dari rigid body 2D-nya si Henry. Selanjutnya ada void update. Void update ini dia akan menjalankan baris kode ini di bawah secara terus-menerus per frame, secara terus-menerus dalam simulasi game ya. Nah, selanjutnya di sini ada pertama bagian gerakan, di mana kodenya yaitu if input get key keycode D, yaitu jika inputnya get key atau dia nih akan mendeteksi keycode D-nya nih diklik terus atau enggak gitu. Jadi jika inputnya keycode D atau tombol D, dia akan menjalankan perintah di bawah ini, yaitu transform translate vector 2 right, yang dimana dia akan menjalankan perintah ke arah kanan, yaitu right di vektor 2 dikali kecepatan dikali time delta time agar dia berjalan berbanding waktu. Nah, lalu dia akan memberikan nilai ke variabel pindah sama dengan 1. Jadi variabel pindah diberikan nilai 1 jika dia mendeteksi input dari keycode D. Nah, di bawah ini selanjutnya sama seperti di atas, else if. Tapi jika inputnya A, dia akan menjalankan perintah yang sama, tapi bedanya di sini adalah minus kecepatan, dan dia akan menambahkan minus 1 ke variabel pindah, yang dimana nanti nilainya akan menjadi negatif, dan itu akan menyebabkan si Henry-nya bergerak balik dari yang di atas ini ya. Jadi nilainya negatif dan dia tuh akan bergerak sebaliknya, yaitu ke kiri kalau di Unity, kalau ke kanan itu positif. Selanjutnya adalah kode untuk lompat, yaitu if input get key keycode space. Jika dia mendeteksi ada di space, dia akan memberikan add force gaya ke variabel lompat dengan vektor 2 yaitu x dan y, di mana nilai x-nya 0 dan y yaitu sama dengan kekuatan lompat, yang dimana kekuatan lompat itu dia akan memberikan gaya ke koordinat y agar dia loncat ke atas si Henry-nya. Lalu selanjutnya ada flip phase. Di sini flip phase ini untuk balik badannya, balik mukanya, dimana jika nilai variabel pindah lebih dari 0 dan tidak balik, maka dia akan menjalankan balik badan, dan begitu juga sebaliknya yang di bawah agar dia bisa balik-balik terus. Dan dia balik badan ini yang di bawah sini, maka jika ini tereksekusi dia akan menjalankan perintah balik badan, yang dimana balik sama dengan tidak balik, yang dimana transform local scale itu sama dengan karakternya atau si Henry-nya tadi, dan si karakternya ini Henry-nya itu dia akan diberikan nilai min 1 agar badannya berputar arah karena dia kan scale ya. Oke, itu penjelasan kodenya. Bisa kita langsung ctrls, kita save. Setelah kita ctrls ya, kita buka Unity-nya. Nah, ini tadi sudah saya ctrls ya, jadi sudah loading. Jadi sebelum itu kameranya saya pindahin dulu ke Henry, terus saya jadikan parent si Henry agar kameranya terus mengikuti si Henry ya. Nah, ini Henry-nya kita kasih di script-nya kita kasih kekuatan untuk kecepatannya variabelnya. Nah, ini 5, kita kasih 5 juga ya. Nah, lalu setelah kita kasih nilai, kita play aja. Nah, si Henry ini bakal bisa gerak dan kameranya bakal ngikutin si Henry karena kameranya sudah di parent ke Henry ya. Nah, ini kalau saya
pencet tombol D dia ke kanan, kalau pencet A dia ke kiri, dan kalau kita loncat, kalau kita spacebar dia akan naik ke atas. Nah, jadi karena kode tadi si Henry sekarang bisa ngambil telur yang ada di belakang rumah ya. Nah, si Henry bisa loncat dan ngambil telur yang di belakang rumah ini. Bagian selanjutnya adalah buat kincir anginnya di sini. Nah, di sini kincir anginnya kayak kasih nama dulu ya, rename kincir. Oke. Nah, kincir angin ini sudah saya buatkan kodenya. Ini sudah buat script dan sudah saya kasih box collider. Nah, untuk scriptnya di sini bisa kita lihat di Visual Studio Code sama ya, cuma lebih pendek. Dimana pertama di sini memanggil Unity Engine library-nya, lalu bikin kelas publik namanya kincir 2D, lalu dengan game objeknya namanya kincir 2DS. Nah, ini karena game objeknya nggak boleh sama namanya dengan nama kelas ini. Lalu di sini saya isi aja di void update karena dia kan jalan terus menerus kincirnya. Di sini dia menjalankan perintah kincir 2DS transform rotate, dia akan berputar di ini 005, ini XYZ, dia akan berputar di sumbu Z dengan kecepatan 5 degree per frame. Karena ini kan jalannya per frame. Nah, kalau kita run ya 5 derajat ya degree. Nah, ini kita jalankan saja simulasinya. Nah, jadinya kincirnya akan berputar. Nah, jadi si Henry ini bisa nyuri telurnya dulu nih, terus dia bisa kunjungi ini kincirnya ya. Wah, di kincirnya bisa. Oh, baik, sekian dari video saya kali ini. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.